Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudita Dwi Ramadhani Minarto dari kelas MJ 403 dengan NIM 2402010101063. Sebelum saya mulai, izin saya bercerita sebentar. Sudah cukup lama saya pakai produk ini dan suatu hari saya sadar rambut saya terasa lebih lembut seperti habis dicatok padahal saya hanya mengeringkan rambut saja. Saya cek produknya, harganya murah, gampang didapat di Alfamart, dan saya mulai bertanya-tanya kenapa produk sebagus ini itu nggak viral. Dari penasaran itu, saya memilih Onyx Hair Care sebagai brand yang akan saya analisis hari ini. Onyx adalah produk perawatan rambut dari PT Gloria Origita Cosmetic, perusahaan di balik brand besar seperti Purbasari. Dan menurut saya, Onyx adalah salah satu hidden gem produk lokal yang belum berhasil dikomunikasikan dengan baik di ruang digital. Sebelum masuk ke analisis, izinkan saya memperkenalkan brand ini lebih dalam. PT Gloria Origita Cosmetic berdiri sejak 1993, sudah lebih dari 30 tahun berpengalaman di industri kecantikan Indonesia. Mereka punya banyak brand, tapi untuk lini perawatan rambut semuanya dibebankan ke satu nama, yaitu Onyx Hair Care. Produknya terdiri dari 3 varian, yang pertama adalah hair serum, yang kedua silky keratin spray, dan yang ketiga adalah strengthening hair tonic. Dari sisi distribusi, Onyx sudah sangat luas, bisa ditemukan di Alfamart, Alfamidi, Dandan, Shopee, sampai Tokopedia. Tapi kalau kita lihat kondisi digitalnya, Instagram resmi Onyx baru punya sekitar 13 ribuan followers. Di TikTok video terbaik memang bisa meraih ribuan likes, tapi secara keseluruhan masih jauh tertinggal dari kompetitor seperti Ellipse milik Kino Indonesia. Dan inilah yang menjadi inti permasalahan yang akan kita bahas. Poin pertama, analisis kerangka kerja dan audiens. Kalau kita petakan perjalanan calon pelanggan Onyx menggunakan marketing funnel, ada 3 tahap utama. Di tahap awareness, calon pelanggan sudah mulai mengenal Onyx, entah dari scroll TikTok atau melihat produk di rak minimarket, atau ada yang menyebut di media sosial. Di sini distribusi offline Onyx yang luas cukup membantu. Lalu masuk ke tahap consideration, dan di sini masalah terbesar muncul. Ketika calon pembeli mulai aktif mencari review, membandingkan Onyx dengan Ellipse, Serum 7, atau Macarizo, mereka tidak menemukan cukup konten yang meyakinkan. Review organik sedikit, konten edukasi produk minim. Akibatnya, banyak yang berpindah ke brand lain sebelum sempat sampai ke tahap conversion. Untuk perancang strategi yang tepat sasaran, kita perlu tahu dulu siapa sebenarnya target audiens Onyx. Saya mendefinisikan buyer persona utama dengan nama Styling Sevisari, perempuan berusia sekitar 22 tahun, mahasiswa atau fresh graduate yang tinggal di kota-kota seperti Bandung, Surabaya, atau Jakarta. Sehari rutin styling rambut, catokan, blow dry hampir setiap hari. Budget perawatan rambutnya 20.000 sampai 60.000 per produk. Dia beli di Alfamart dekat kampus atau scroll Shopee sambil rebahan, dan yang terpenting dia aktif di TikTok lebih dari 3 jam per hari. Pain point-nya, takut rambut rusak karena panas alat styling, tidak mau produk yang lengket atau berminyak, dan bingung memilih produk yang terjangkau tapi benar-benar efektif. Dan menariknya, saya sendiri tidak jauh berbeda dari persona ini. Saya pengguna Onyx dan trigger saya sama persis. Produk ada di minimarket, harga masuk akal, dan hasilnya saya rasakan sendiri. Rambut saya lembut, hanya dari proses pengeringan biasa, tanpa catokan, tanpa treatment mahal. Poin kedua, evaluasi brand strategi dan komunikasi. Saya menganalisis 4 komponen utama brand strategi Onyx saat ini. Yang pertama, brand positioning, nilainya lemah, belum ada tagline atau pesan yang cukup kuat untuk membedakan Onyx dari kompetitor. Tidak ada satu kalimat yang membuat orang langsung ingat Onyx. Yang kedua, konsistensi pesan, belum konsisten. Ton konten di Instagram berbeda dengan di TikTok, dan belum ada brand voice yang terdefinisi jelas di semua kanal. Yang ketiga, visual identity. Ini sudah cukup baik. Logo dan kemasan Onyx cukup modern, tinggal dioptimalkan lebih lanjut untuk format digital. Keempat, distribusi digital. Ini justru kekuatan Onyx, sudah tersedia di banyak platform offline maupun online. Poin ketiga, rencana kampanye dan media planning. Platform mana yang harus diprioritaskan Onyx? Berdasarkan data dari Social Insider 2026, engagement rate TikTok mencapai 3,70%, 7 kali lebih tinggi dari Instagram yang hanya 0,48%.
Ini bukan selisih kecil. Indonesia juga memiliki lebih dari 191 juta pengguna media sosial aktif dan mayoritas adalah Gen Z serta milenial. Persis target audiens Onyx, menghabiskan rata-rata 3 jam 15 menit per hari di TikTok. Ditambah lagi, TikTok sekarang punya ekosistem TikTok Shop dan affiliate yang memungkinkan konversi langsung di dalam platform. Oleh karena itu, saya merekomendasikan strategi TikTok First dengan alokasi 40% fokus di TikTok, 30% Instagram Reels, 15% YouTube Shorts, 10% Shopee Affiliate, dan 5% WhatsApp Broadcast. Sekarang, ke bagian yang menurut saya paling menarik. Rencana kampanye konkret selama 7 hari yang saya namai Onyx Glow Week dengan produk unggulan Onyx Hair Serum. Hari pertama teaser, countdown di TikTok dan stories poll, rambut kamu problem apa? Terus membangun antisipasi sekaligus mengumpulkan insight dari audiens. Hari kedua launch, video hero TikTok dengan format before after pemakaian 1 minggu. Ini harus jadi konten terkuat dalam kampanye ini. Lalu yang ketiga, edukasi. Reels yang menjelaskan 3 kandungan unggulan Onyx. Yang pertama amino, silikon, yang kedua olive oil, dan vitamin A, C, dan E. Konten ini menjawab keraguan di tahap consideration yang tadi kita identifikasi. Hari keempat adalah hashtag Onyx Hair Challenge, resmi diluncurkan. Semua audiens diajak ikut serta. Hari kelima, nano influencer dengan 10.000 sampai 50.000 followers mulai posting review jujur. Kenapa nano? Karena tingkat kepercayaan audiens terhadap mereka justru lebih tinggi dibanding selebgram besar. Lalu hari ke-6 flash sale di TikTok Shop dan di Shopee, diskon 20% plus gratis ongkir. Hari ke-7 recap, kompilasi UGC terbaik dan pengumuman pemenang challenge. Target keseluruhan kampanye ini 500 konten UGC, 2.000 followers baru, dan peningkatan penjualan online terbesar 30%. Poin keempat dan terakhir, strategi konten berbasis AI dengan framework Attract, Engage, dan Delight. Attract, tujuan menarik audiens baru, formatnya TikTok video pendek maksimal 30 detik dengan hook kuat di 3 detik pertama. Konten SEO seperti vitamin rambut terbaik anti lepek dan TikTok Spark Ads dari video organik terbaik. Contoh kopinya, rambut ketarik catokan tiap hari, ini yang rambut kamu butuhkan. Engage, tujuannya membangun hubungan dari social proof. Kontennya berupa tutorial 3 step hair care rutin, Q&A lewat Instagram Stories, dan UGC repost dari challenge. Contoh copy, coba 3 hari saja, kalau rambut kamu nggak lembut, DM aku. Delight, tujuannya mengubah pembeli menjadi brand advocate. Caranya lewat WhatsApp, plus tips eksklusif, loyalty program di mana review sama dengan voucher diskon, dan konten behind the scene, formulasi produk. Contoh kopinya, makasih udah jadi bagian dari Onyx Family. Ini tips eksklusif spesial buat kamu. Sebelum saya tutup, izinkan saya merangkum ke-6 rekomendasi utama. 1. Perbaiki consideration gap dengan social proof terstruktur. 2. Terapkan TikTok first strategi. 3. Terapkan brand voice yang konsisten di semua kanal. Yang keempat, bangun AI Power Content Factory untuk efisiensi konten. Yang kelima, jalankan Onyx Glow Week sebagai kampanye 7 hari terintegrasi. Dan keenam, implementasikan framework Attract, Engage, Delight secara konsisten. Sebagai pengguna, saya percaya Onyx punya semua modal untuk bersaing. Formula yang bagus, harga yang terjangkau, dan distribusi yang luas. Yang kurang hanyalah satu hal. Orang yang cukup keras berteriak tentang betapa bagusnya produk ini. Karena pada akhirnya Onyx bukan sekedar vitamin rambut, Onyx adalah teman styling harian perempuan Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.